Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Kamelia Salsabila dari Prodi S1 Manajemen Kelas B. Di sini saya akan memaparkan tentang pengaruh pandemi COVID-19 pada perekonomian masyarakat Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu ekonomi. Pandemi dan ekonomi. Pandemi COVID-19 ini telah terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Pemerintah telah melakukan banyak cara untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus ini, seperti diadakannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, lockdown, mengerjakan segala sesuatu dari rumah, dilarang berkerumun, dan adanya protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Efek pandemi pada perekonomian masyarakat. Pengurangan tenaga kerja masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dikarenakan pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Pengurangan jam dan hari kerja. Pengurangan hari dan jam kerja ini adalah kebijakan perusahaan yang mengalami penurunan order produksi yang menyebabkan penurunan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Menurunnya pendapatan pada pekerja jasa karena adanya work from home yang membuat menurunnya pendapatan mereka sebagai pekerja jasa. Nah, meningkatnya jumlah pengangguran. Pandemi ini menyebabkan pegawai yang kehilangan pekerjaan, ditambah lagi dengan fresh graduate yang siap untuk terjun ke dunia kerja, yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Yang sudah bekerja saja di PHK dan diberhentikan, ditambah lagi dengan fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan. Menurunnya pendapatan daerah dan negara. Banyaknya kawasan wisata dan hiburan yang ditutup karena PSBB dan lockdown yang menyebabkan penurunan pendapatan dan negara. Dampak pandemi pada perekonomian 3 sektor, yaitu UMKM, pariwisata, dan juga manufaktur. Pendapatan usaha UMKM eksportir kehilangan 95,4% pendapatan. Nah, pariwisata total kerugian mencapai angka 8,7 triliun dan manufaktur rata-rata pendapatan turun 50,8%. Anggaran pemulihan dari pemerintah untuk UMKM 112 triliun, untuk pariwisata 3,8 triliun dan manufaktur 8,15 triliun. Jumlah karyawan terkena PHK UMKM tercatat 2 juta karyawan kehilangan pekerjaan. Pariwisata sekitar 60 hingga 70% pekerja terkena PHK karena tentu saja beberapa bidang pariwisata dan juga hiburan ditutup karena kebijakan pemerintah tadi, dan manufaktur lebih dari 500.000 karyawan diberhentikan kontrak kerjanya. Efek pandemi pada perusahaan dan karyawan. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada karyawan, namun juga untuk perusahaan yang mengalami penurunan produksi dan ekonomi yang menurun. Perusahaan harus melakukan efisiensi untuk meningkatkan proporsi modal dibandingkan buruh untuk memperbaiki keuangan perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya seperti pandemi ini lagi. Tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan juga menjadi tenaga kerja yang mengenal teknologi dan multitasking karena sistem kerja yang berubah. Yang tadinya bisa di kantor mengerjakannya, namun sekarang harus mengerjakan di rumah, yang tentu saja menggunakan teknologi yang lebih maju. Oleh karena itu, para perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang lebih berkompeten dan mengenal tentang teknologi. Nah, sistem alih daya outsourcing dan pekerja kontrak yang lebih diminati oleh para perusahaan karena lebih fleksibel. Namun, kebijakan ini hanya menguntungkan sebelah pihak saja, yaitu pihak perusahaan, dan merugikan pihak karyawan karena tentu saja sistem outsourcing dan kontrak ini akan merugikan karyawan karena tidak adanya jaminan untuk terus bekerja. Jadi apabila seperti pandemi ini, maka karyawan kontrak dan outsourcing itu akan diberhentikan begitu saja. Beda dengan karyawan kontrak yang tentunya perusahaan memiliki perjanjian dan kebijakan seperti BPJS dan lain-lain. Beda dengan pekerja kontrak. Nah, dampak positif dan negatif pandemi COVID-19 ini, dampak negatifnya tentu saja banyak, seperti rumah sakit kewalahan, tenaga kesehatan yang tertular karena mereka adalah garda terdepan untuk melawan COVID ini,
jadi takut ke rumah sakit kita. Pasien COVID pun menjadi depresi karena banyak sekali berita-berita yang bahwa pasien COVID itu banyak sekali yang meninggal. Nah, tenaga kerja menjadi takut dan cemas, stigma buruk pada tenaga kesehatan, tingkat kehamilan pada masyarakat meningkat, dan kehilangannya mata pencarian tentu saja. Pemerintah telah melakukan kebijakan dengan memberi rumah atau tempat tinggal seperti mes kepada para tenaga kesehatan agar mereka tidak pulang ke rumah karena stigma buruk masyarakat bahwa para tenaga kesehatan itu akan menjadi pelopor penyebaran COVID-19 di daerah mereka. Oleh karena itu, para garda terdepan pun diberi fasilitas untuk menginap di mes atau hotel yang telah disediakan oleh pemerintah. Dampak positifnya, masyarakat jadi lebih peduli tentang kesehatan. Tenaga kesehatan menjadi lebih waspada, kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat, dan ilmuwan terpacu agar mencari vaksin untuk COVID ini. Dampak COVID itu salah satunya adalah meningkatkan kehamilan di masyarakat. Nah, menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, memprediksi 370.000 sampai 500.000 akan terjadi peningkatan angka kehamilan yang tak direncanakan karena adanya di rumah saja dan banyaknya para pekerja yang dirumahkan, jadi banyak waktu di rumah. Nah, yang ini salah satunya menyebabkan angka kehamilan itu meningkat karena kehamilan tidak direncanakan ini akibat minimnya proteksi pada pasangan yang menyebabkan rendahnya kesiapan untuk memeriksa kehamilan yang tentu saja akan ke rumah sakit atau ke bidan. Nah, kemungkinan tindakan aborsi ilegal pun akan muncul karena kurangnya kesiapan dari pasangan. Sudah dalam masa pandemi seperti ini ekonomi menurun, ditambah lagi karena pada dasarnya dengan bertambahnya anggota baru maka bertambah pula tunjangan hidup yang harus dipenuhi. Nah, memang masyarakat memiliki prinsip banyak anak banyak rezeki yang tentunya adalah semua pemberian anugerah dari Tuhan. Namun semua tergantung pada usaha dan ikhtiar calon orang tua. Apabila tidak ada penghasilan maka akan berdampak pada kehidupan keluarga dan tentunya si bayi. Yang bayi itu masih lemah sekali imunnya. Oleh karena itu bayi itu harus memiliki proteksi yang sangat tinggi gitu karena daya imun yang masih rendah, apalagi di masa pandemi saat ini bayi itu rentan sekali untuk terkena penyakit-penyakit. Nah, ini adalah grafik peningkatan COVID-19. Memang tidak signifikan penaikan dan penurunannya, tapi alhamdulillah banyak semangat dari para pasien untuk sembuh, dan tentunya pasien positif pun banyak meningkat karena sekarang banyak sekali masyarakat yang tidak patuh akan protokol kesehatan dan banyak yang tidak percaya akan COVID. Namun semua kembali kepada diri kita sendiri bahwa daripada kita merugikan orang lain, kita harus mengikuti apa yang telah pemerintah anjurkan. Ini grafik peningkatan pengangguran. Penganggurannya semakin menaik kan, tentu saja setiap tahun lulusan dari SMA, SMK maupun perguruan tinggi yang siap untuk bekerja, namun lapangan pekerjaan yang semakin sempit karena tentu saja yang memiliki pekerjaan pun diberhentikan dan di PHK, ditambah lagi dengan fresh graduate yang siap untuk bekerja, menambah angka pengangguran yang semakin meningkat. Grafik peningkatan kehamilan ini di berbagai negara. India memiliki grafik yang sangat tinggi dan termasuk Indonesia pun mengalami peningkatan grafik kehamilan. Sekian, terima kasih pemaparan saya tentang COVID-19 ini yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia yang tentu saja menurunnya tingkat ekonomi pada masyarakat Indonesia. Banyaknya yang kehilangan pekerjaan, yang tentu saja ekonominya akan semakin susah. Namun pemerintah Indonesia telah banyak memberikan bantuan seperti bantuan sosial dan juga bantuan sosial maupun sembako maupun uang tunai, dan pemerintah pun sedang mengusahakan vaksin COVID-19 ini. Vaksin ini tidak
menjamin apabila kita sudah divaksin akan terbebas dari COVID-19 ini. Namun, vaksin ini akan memberikan proteksi imun pada tubuh kita agar lebih kuat dan kurang dari terkena COVID-19 ini. Agar semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan perekonomian di Indonesia kembali normal. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga protokol kesehatan. Stay safe. Terima kasih. Saya Nisa Kamelia Salsabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.